Saya Rizka Salsabila. Dia Putri Anggraini. Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Harismiana dalam Ngopi Bareng KPU Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir bersama kita hari ini teman-teman dari Polsri, Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan sebelum kita mulai perbincangan hari ini yang cukup menarik, kita kenalan dulu yuk langsung dengan teman-teman kita. Ayo silakan teman-teman. Hai, saya Aura Hafizah Zahwalia, saya berasal dari Palembang. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila, berasal dari Palembang. Saya Julia Putri Anggraini, berasal dari Muratara. Oh ya, terima kasih sudah hadir bersama kita dalam podcast KPU Provinsi Sumatera Selatan. Ini teman-teman pemilih juga ini adalah pemilih pemula ya. Ya, benar. Nah, jadi tahun 2024 kemarin sudah memilih semua nih. Udah. Nah, boleh dong ceritain ke teman pemilih semua yang ada di luar sana bagaimana eh, pertama kali kalian nyoblos. Jadi ya silakan. Oke, mungkin dari Aura dulu. Kalau Aura, pertama-tama itu pasti excited banget dari mulai jalan dari rumah sampai ke TPS, itu excited dan deg-degan karena ini merupakan experience pertama, new experience. Dan menurut Aura, satu suara Aura itu cukup penting untuk masa depan Indonesia. Seperti itu. Mungkin dari Rizka, perasaan Rizka itu campur aduk saat itu. Ada Oke. deg-degannya dan excited. Deg-degan karena baru pengalaman pertama memilih, dan excited karena bisa langsung berpartisipasi dalam pemilu. Mungkin dari Julia. Dari Julia, sama kayak Rizka dan Aura, excited dan deg-degan. Excitednya kenapa? Karena Julia di tahun itu, Tahun 2024. 2024, pertama kali mengikuti pemilu, di mana ini adalah Oke. hak pilih Julia sebagai warga negara Indonesia. Oke, kalau kita tahu tadi itu udah perkenalan, ada yang nyebut kalau dari Aura tadi dari Palembang ya, kalau Rizke itu dari Palembang juga. Dan di sini Julia ini dari Muratara ya. Mungkin agak-agak berbeda. Kita tanya dulu nih langsung yang dari Muratara. Ini pengalamannya gimana pada saat memilih di Muratara? Pengalaman di tempat Julia, masyarakatnya tuh antusias Oke. banget. Eh, Karena dari pagi sebelum nyoblos, mereka tuh berbondong-bondong untuk datang ke TPS, TPS TPS ya untuk langsung ya. mengikuti pemilihan umum. Dan setelah itu yang paling mereka tunggu-tunggu yaitu pemil perhitungan suara. Oh, penghitungan Iya, suaranya ya. Jadi semuanya juga menunggu antusias, hmm, antusias antusias. masyarakat di sana. Kalau dari Rizke sendiri gimana itu waktu datang ke TPS? Waktu datang ke TPS itu Rizka lagi keadaannya rame banget di TPS. Oke, Jadi sedikit menunggu menunggu untuk memilih dan lumayan padat padat juga ya. ya. Oh, jadi kalau ini eh, Aura, Kalau Aura datangnya itu pagi, jadi suasana itu masih sepi, jadi bisa dapat antrian yang lumayan cepat. Nah, di situ itu hal yang bikin deg-degan juga sebenarnya. sebenarnya. Ini Mm-mm. untuk pilihan sendiri. Kalian kan nih berteman nih. Mm-mm. Pastinya ada obrolan-obrolan nih. Ya, Saya mau milih siapa, saya mau milih siapa. Nah, waktu kalian akan memilih ini ada nggak obrolan-obrolan? ada kita Ada. Ada juga ya. Untuk informasi-informasi dari kandidat sendiri, kalian taunya dari mana nih? Kalau teman pemilih di luar sana pasti ingin tahu. dari Kalau dari Rizka, kami tanya dari media sosial. Media sosial, ya. Seperti TikTok, Instagram, Instagram. berita resmi. Oh, semuanya sudah memang di tempat kalian juga sudah tahu ya bahwa lewat media sosial segala macam itu. Yang paling eh, apa sih yang paling menentukan kalian ketika harus memilih kandidat itu sendiri? itu mungkin dari Julia. Ya, boleh saya. Yang pertama, Julia lihat dulu visi dan misinya. Mm-mm. Yang kedua, lihat juga melihat bagaimana calon ini kepada para pemuda atau Gen Z. Oh, Karena kemudian. kebanyakan nantinya suara pemuda dan Gen Z inilah yang akan bersuara. Oh, seperti itu. Kalau Rizka Kalau Rizka juga mencari riset kan dari media sosial, dari media melihat sosial. dari visi dan misi dan Mm-mm. program calon tersebut. Lalu Rizka bisa nilai di mana nih nanti pemimpinnya.
Oh, seperti itu. Mhm, Kalau oke. Aura? Benar, kita harus lihat dulu, kandidat-kandidatnya, karena di media sosial tempat kami mendapat informasi itu banyak banget hoaks. Nah, untuk Hmm. Gen Z sendiri itu tipikal yang harus riset ulang. Nah, jadi kami harus cari lagi berita-berita yang benar-benar real, Oh, sesuai seperti itu. kenyataan. Jadi benar-benar kalian cari tahu di medsos ya. Mhm. Ini Benar. kan kalau di medsos sendiri kan sering ketika kita pemilu atau pemilihan itu banyak sekali bermunculan berita-berita hoax. Itu Iya. gimana kalian untuk cara kalian menyikapinya? Sudah pasti untuk cek ulang, pastiin berita itu bukan sekedar Mhm. potongan berita, tapi Oke, benar-benar berita yang full, oke. sehingga kita nggak kemakan hoax itu sendiri. Mhm. Oh, jadi benar-benar kalian sudah tahu nih mana berita hoax sama yang bukan ya. Ya, Oh, jadi ini bagus sekali nih teman-teman pemilih bahwasanya untuk memilih itu kita harus berdasarkan riset dulu, kita harus tahu nih yang kita pilih nanti kandidatnya seperti apa, bukan hanya berdasarkan feeling ya Iya, kan, iya betul. atau ikut-ikutan iya, teman-teman benar. kan ya. Jadi dengan perbedaan ini kalian pernah berantem nggak nih? Kalau misalnya harus pilih ini, pernah nggak kayak gitu? Kebetulan kami nggak pernah. Heeh, Hmm, Setiap teman, setiap orang kan punya pendapat masing-masing. baik, iya. Saling Selagi, beraktif kosong. selagi Oh nggak gitu, menjatuhkan pilihan satu sama lain, itu masih benar. oke. Oh baik. Sebenarnya pemilihan ini kalau saya lihat juga bukan yang suatu yang asing ya buat kalian, karena di universitas kalian juga pasti ada milih ya. Ini boleh Iya, dijelaskan nih dengan teman pemilih. Apa sih yang kalian pilih pada saat pemilihan sebelum memilih di TPS kan kalian juga memilih juga kan? Boleh dijelasin nih ke teman-teman pemilih? itu dari siapa? Memilih apa nih, ketua BEM atau apa, itu Oh, seperti apa mungkin nih dari prosesnya? ini ya, anggota-anggota. Mungkin untuk dari kelas aja ya, Bu, ya. Iya, dari kelas? Itu ketua kelas, Iya, bendahara, sekretaris, kayak oke. gitu. Kita tidak boleh langsung eh, menunjuk. Sebenarnya itu ada yang ditunjuk, ada beberapa Oke, yang ditunjuk dosen yang menurut dosen cocok untuk oke. dijadikan perangkat kelas. Nah, Heeh, kemudian kita diskusiin apakah kandidat tersebut tersebut cocok cocok dan untuk. amanah. Mm-mm. oh, seperti itu. Mhm. Bukannya karena ganteng nih kita Oh, pilih terus enggak. itu enggak. Atau Enggak. karena teman dekat nih kita pilih enggak ya? Enggak. Pastinya karena biasanya kalau misalnya milih nih ajak-ajakan nih, ikut saya nih, pilih ini enggak ya? Enggak. Oh, berarti teman pemilih mereka sudah bisa menyuarakan pilihan hati nurani mereka ya, baik. Nah, kalau untuk perbedaan ini kalian kemas untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi pemilih di kedepannya ya, kalau saya lihat. Mhm. Kalau setelah rasanya nih, sudah nyoblos, kita balik lagi, kita sudah nyoblos di TPS, karena ini pengalaman pertama kalian sebagai pemilih pemula. Apa sih perasaannya ketika sudah nyoblos? Yeay, udah nyoblos nih, ini pilihan aku udah selesai nih. Nah, itu dia, Pak, diceritain. Pas Iya, silakan. Nah, pas keluar dari bilik itu rasanya itu kayak lega karena heeh, oh akhirnya ini nyoblos juga. Terus habis eh, itu yang bikin paling nggak sabar itu pas nyolok di tinta. Mhm. oh, nyolekin tinta ya, ya, Karena ya, ya, itu gitu. bisa dipamerin, bisa Bisa dipakai. dibuat juga apa ini? Apa konten ya? Iya. Aku udah milih kayak gitu ya. Kalau Rizky gimana nih? Kalau dari Rizka itu juga lega dan bangga, kayak ngerasa kita udah besar, udah bisa milih hak dan Hmm. kewajiban kita sebagai warga negara untuk pemimpin di masa depan. Dan sama seperti Aura, Rizka juga mau nyombongin di story. Iya. Sorry. Sorry. Mungkin itu saja. Kalau Julia? Dan setelah mengikuti pemilihan umum itu senang ya, Bu, ya, karena eh, pemilihan umum ini yang sebelumnya kita bisa lihat orang memilih, sekarang kita berada di posisi Posisi itu. itu. Oh Ya, ya, pengalamannya jadi seperti itu ya. Jadi itu kan. biasanya nemenin orang tua, nemenin Iya, kakak. Iya. Ini toto kita sudah ada di bilik dengan pilihan buka kertas. Itu suatu yang menarik ya. Jadi eh, menurut saya Gen Z seperti kalian ini patut ditiru ya. Karena kalian sangat peduli kalau saya lihat. Terus satu isu yang paling bikin kalian peduli. Kenapa harus memilih? Sedangkan masih banyak juga Gen Z yang lain yang kita dengar, udah deh, mager saya, males saya nggak kenal gitu. Apa sih yang paling ini, yang isu yang paling bikin kalian peduli untuk harus datang ke TPS? Tentang pendidikan dan lingkungan kerja, karena itu bisa menentukan
masa depan Hmm. bagi generasi Gen Z. Oh, seperti itu ya. Kalau Aura? dari Aura, menurut Aura, satu suara itu penting banget karena nggak kalau misalkan satu Mm-mm. orang berpikir nggak perlu nyoblos dan yang lainnya mikir juga gitu, bisa bisa jadi itu jadi lebih banyak berkurang suaranya. Oh iya iya. Kalau Julia? Ya, sama kayak Aura, satu suara itu sangat berdampak untuk masa depan Iya, nantinya. bagus. Jadi dengan adanya kesadaran memilih ini membuat kalian peduli bahwasanya memilih itu sangat penting. Jadi bukan cerita nyoblos itu bukan urusan saya gitu gitu ya. Jadi penting sekali memilih ini pasti kalian mempunyai kriteria-kriteria untuk kandidat yang kalian pilih. Mungkin kalian bisa jelaskan nih ke teman pemilih yang di luar sana bagaimana kiat-kiat tadi yang kalian lakukan selain kalian riset di medsos atau juga mendapatkan informasi-informasi, kalian pasti juga memiliki kriteria-kriteria pemimpin yang memang kalian inginkan untuk masa depan. Seperti kata Rizka tadi, pendidikan atau yang lainnya. Boleh, Aura, diceritakan ke teman pemilih semua di luar sana. Yang pasti kita harus memilih pemimpin yang sesuai dengan agama kita, terus juga tegas pastinya, memiliki integritas yang tinggi gitu. Kalau dari Rizke, pilihlah pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, dan amanah. Nah, kalau Kalau Julia, dari Julia, karena kita ini Gen Z, Julia memilih yang ingin mendengar suaranya generasi muda dulu. kalian itu punya suara-suara sendiri ya di dalam pikiran kalian untuk menentukan siapa yang kalian akan pilih nantinya. Pastinya menurut Julia sendiri, apa sih yang harus kita kriteria seperti apa yang memang kita harus pilih untuk bisa suara-suara yang ada di pikiran kita ini menjadi kenyataan bahwa pemimpin kita ini akan bisa sesuai dengan harapan kita nantinya. Yang pertama karena Julia ini Gen Z, generasi Gen Z, ya. jadi Julia melihat pemimpin dari cara mereka berhubungan dengan Gen Z. Oke. Karena Gen Z inilah yang akan menjadi penerus bangsa. Ini penting sekali kita untuk memilih pemimpin di masa depan. Karena dengan pilihan yang terbaik itu juga akan memberikan impact baik juga ke kita dari segi pendidikan tadi, dari segi apa namanya fasilitas-fasilitas. Saya tertarik dengan Rizka. Tadi Rizka bilang ke saya bahwasanya Bu, saya pengen milih itu biar ada impact-nya juga ke pendidikan. Pendidikan yang seperti apa, Rizka? Kalau bisa diceritakan ke teman memilih. Mungkin banyak yang kurang mampu Mm-mm. untuk di Indonesia nih. Banyak Banyak apa? Banyak yang ini ya mungkin ya kurang mampu ya. Banyak teman-teman yang kurang mampu untuk meraih pendidikan ya di sekolah misalnya atau juga di universitas seperti itu. Terus? lebih memperluas beasiswa sih Bu, supaya yang kurang mampu tadi bisa Bisa ikut. berpendidikan dengan lancar tanpa memikirkan biaya. Oh iya, jadi dia jauh lebih tenang lagi ketika dia harus bersekolah atau kuliah dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Bagus juga ini. Dan mungkin teman-teman pemilih juga nantinya juga bisa menyampaikan ke teman-teman di luar sana bahwasanya memilih itu adalah satu hal yang sangat baik ketika kita harus mengenyampingkan ego kita sendiri. Misalnya, ini teman-teman pemilih tadi yang adanya misalnya, saya nggak mau milih atau karena saya nggak terlalu ikut dalam politik atau segala macam, kalian juga harus mengajak teman-teman pemilih di luar sana. Oke, teman pemilih, kita sudah berbincang pengalaman teman-teman dari Polsri dan mungkin teman-teman pemilih yang ada di luar sana juga bisa ikut nih nimbrung di
kolom komentar YouTube KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman kalian sebagai pemilih pemula yang sudah mencoblos pada tahun 2024. Sebelum acara ini selesai, saya minta teman-teman semua menyampaikan pesan-pesan kepada teman pemilih di luar sana ini untuk memilih nanti di tahun-tahun berikutnya. Mungkin silakan bisa sampaikan Aura dulu. Untuk pertama kali itu jangan begitu tegang, rasain aja, enjoy aja, bahwa suara kita itu penting dan kalau kita nggak ikut nyoblos, suara kita itu akan terbuang sia-sia. Untuk yang di tahun berikutnya, sebelum memilih, kalian harus riset dulu dan harus cari pemilih yang tepat, amanah, dan jujur untuk negara maju. Ya. Untuk para Gen Z, jangan cuek, karena satu suara itu sangat berarti. Karena akan menentukan masa depan nantinya. Baik teman pemilih, itulah pesan-pesan dari teman-teman kita yang dari Polsri. Dan nantinya kita juga akan bertemu kembali dalam podcast berikutnya. Dan jangan lupa berbagi pengalaman di kolom komentar kami di YouTube KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa dengan podcast berikutnya. Terima kasih.